Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bertemu kembali dalam program Awali Bersama dengan Tuhan. Pada hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang kelima, yang berkata bahwa dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membuka perenungan ini dengan judul Musuh-musuh Hati. Pengakuan. Musuh pertama dari hati adalah rasa bersalah. Rasa bersalah adalah hasil dari melakukan sesuatu yang menurut kita tidak benar. Pesan dari hati yang dipenuhi rasa bersalah adalah saya berhutang. Misalkan seorang pria pergi bersama wanita lain dan mengabaikan keluarganya, tanpa menyadari pada saat kejadian, ia sudah mencuri sesuatu dari setiap anggota keluarganya. Ia sudah merampok masa depan istrinya, keamanan keuangannya, dan reputasi wanita yang menjadi istrinya. Dari sudut pandang anak-anaknya, pria ini sudah mencuri Natal mereka, tradisi mereka, rasa aman atas keuangan dan emosional, makan malam bersama keluarga, dan seterusnya. Sekarang pria yang sudah melakukan hal tersebut tidak berpikir tentang apa yang sudah diambilnya. Awalnya ia berpikir tentang apa yang sudah diperolehnya. Tapi saat pertama kali putri kecilnya bertanya kepadanya, mengapa ia tidak lagi mencintai ibunya, hatinya terasa diaduk. Ia merasa bersalah sekarang. Ayah berhutang. Hanya dengan membayar hutang itu baru akan melepaskan hatinya dari rasa bersalah. Orang mencoba menyelesaikannya, melayaninya, melepaskannya, dan bahkan mendoakannya. Tetapi berapapun banyaknya perbuatan baik, pelayanan komunitas beramal, atau rajin beribadah tidak dapat melepaskan rasa bersalah itu. Itulah hutang, dan ini harus dibayar dan dibatalkan agar hati bisa mengalami kelepasan. Bagaimana membatalkan rasa bersalah Anda? Jawabannya datang dalam salah satu ayat Alkitab yang kita hafalkan, yang kita baca tadi, yaitu di 1 Yohanes 1 ayat 9, yang berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengakuan punya kuasa untuk memutuskan lingkaran dosa, dan seperti racikan obat pada umumnya, pengakuan akan bekerja saat diterapkan secara tepat. Penerapan yang tepat terjadi saat kita mengakui dosa kita, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada orang yang kepadanya kita sudah berbuat salah. Orang yang bersalah biasanya melakukannya berulang kali, dan selama Anda membawa rahasia, selama Anda mencoba menganggap ringan hati nurani Anda dengan mengatakan kepada Tuhan betapa menyesalnya Anda sudah menetapkan diri untuk mengulangi kesalahan masa lalu. Sebaliknya, jika Anda mulai mengaku dosa Anda kepada orang yang kepadanya Anda melakukan kesalahan, kecil peluangnya untuk Anda kembali dan melakukan dosa itu lagi. Akuilah baik kepada Allah dan kepada orang lain, maka Anda akan membinasakan musuh hati Anda. Ya,
Saat kapan kita merasa bersalah, rasa bersalah apa yang Anda rasakan, maka akui dosa Anda kepada Allah dan kepada siapapun yang sudah Anda sakiti. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan, dan mari kita belajar untuk mengakui kesalahan kita, mengakui kepada Tuhan, dan mengakui kepada orang yang telah kita berbuat salah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan pada kami pada hari ini. Tuhan, tolong kami untuk melakukan segala sesuatu yang telah Engkau perintahkan pada kami. Tolong kami untuk kami punya kerendahan hati untuk bisa mengakui dosa-dosa kami kepadamu, terlebih lagi juga kepada orang-orang yang telah kami berbuat salah kepada mereka. Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.